Halo semuanya, perkenalkan saya Meka Maputra, pelajar dari Bionesia University Internasional, jurusan Bionutrition 2023. Pada hari ini, saya akan bekerjasama dengan TFI, atau lebih sering dikenal sebagai Teach for Indonesia, dalam rangka untuk membuat video dengan materi yang sesuai dengan PUEBI, atau lebih sering dikenal sebagai Panduan Ejaan Bahasa Indonesia. Pada hari ini, saya akan didampingi oleh dosen pembimbing saya, yaitu Pak Petrus Lakonawa. Marilah kita masuk ke materi kita, yaitu tanda titik. Di dalam video ini ada 5 jenis penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Marilah kita masuk ke contoh-contoh penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat berita atau pernyataan. Marilah kita lihat contohnya. Pertama, Bagus sedang berolahraga, titik. Yang kedua, kami sudah sampai di Jakarta, titik. Budi akan menghadiri pertemuan itu, titik. Ani bermain bola di lapangan sekolah, titik. Dan yang terakhir, Jose sedang belajar bersama teman-temannya, titik. Berdasarkan contoh ini, kita bisa melihat bahwa kita itu memakai tanda titik untuk mengakhiri suatu kalimat berita atau suatu kalimat pernyataan. Mari kita masuk ke contoh kedua, yaitu tanda titik di suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik ini wajib diadakan di belakang huruf atau angka di dalam suatu bagan, ikhtisar, ataupun daftar. Marilah kita masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama, A. Titik makanan pokok, 1 titik nasi, 2 titik jagung, 3 titik ketela, 4 titik sagu, B. Titik sayuran, 1 titik bayam, 2 titik kangkung, 3 titik sawi. Dan untuk nomor 2, 1 titik patokan umum, 1 titik 1 isi karangan, 1 titik 2 ilustrasi, 1 titik 2 titik 1 gambar tangan, 1 titik 2 titik 2 tabel, 1 titik 2 titik 3 grafik, dan 2 titik patokan khusus. Marilah kita lihat catatannya. Tanda titik ini tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Contohnya, 1. Dalam kurung bahasa nasional yang berfungsi antara lain, titik 2. A. Tanda kurung lambang kebangsaan nasional, B. Tanda kurung identitas nasional, dan C. Tanda kurung alat pemersatu bangsa. Di dalam contoh ini kita bisa melihat kita itu tidak memakai tanda titik karena ini sudah ditandai terlebih dahulu dengan tanda kurung. Untuk catatan yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka, seperti pada 2B. Untuk catatan yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran daerah digital yang lebih dari 1 angka, dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia, tabel 1.1, kondisi bahasa daerah di Indonesia, bagan 2, struktur organisasi, bagan 2.1, bagian umum, grafik 4, sikap masyarakat perkotaan terhadap bahasa Indonesia, grafik 4.1, sikap masyarakat berdasarkan usia. Gambar 1, Gedung Cakrawala. Gambar 1.1, ruang rapat. Nah, mari kita masuk ke contoh nomor 3, yaitu tanda titik dalam pemisahan waktu. Tanda titik ini dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Mari kita masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama, kita sudah berada di pesawat selama 01.35.20 jam, yang berartinya 1 jam, 30 menit, dan 20 detik. Untuk yang nomor 2, Agung sudah berolahraga selama 00.11.17 jam, yang artinya 11 menit dan 17 detik. Dan contoh terakhirnya, Putri tiba di Jakarta pukul 06.00 pagi ini,
yang berartinya Putri sudah tiba di Jakarta jam 6 pagi ini. Kita bisa lihat dari contoh ini, kita itu memakai tanda titik untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik untuk kalimat yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh keempat adalah tanda titik dalam daftar pustaka. Tanda titik ini dipakai dalam daftar pustaka antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda kurung atau tanda seru, dan tempat terbit. Mari kita masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama adalah Moyoliono, Anton M. titik 1989 titik kembara bahasa titik Jakarta titik 2 Gramedia titik. Yang kedua Rahayu, Ani titik 2000 titik penggunaan tanda baca dalam penulisan titik Jakarta titik 2 pusat penerbit titik. Yang ketiga Endra Suara titik 2007 titik metode teori dan teknik penerbitan penelitian kebudayaan titik Yogyakarta titik 2 pustaka Widayatama titik. Dan contoh terakhirnya adalah tanda titik dalam memisahkan bilangan. Tanda titik ini dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Yang kedua, Putra telah mendapatkan uang saku sebesar Rp10.000. Dan yang contoh terakhir, anggaran lembaga itu mencapai Rp225 juta. Dari contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa kita itu memakai titik untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya untuk kalimatnya menunjukkan jumlah. Nah, sebagai catatan, tanda titik ini tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh pertama adalah dia lahir pada tahun 1960 di Yogyakarta. Kita tidak memakai titik karena nomor 1960 itu tidak menunjukkan jumlah. Jadi kita tidak usah memakai tanda titik. Untuk di contoh kedua, nomor telepon Lingga adalah 087 888 117 365. Kita juga tidak usah memakai titik di kalimat ini karena ini tidak menunjukkan nomor telepon itu tidak menunjukkan jumlah. Sama seperti contoh pertama, tahun itu tidak menunjukkan jumlah. Sekian dan terima kasih. Ini adalah video dari saya Mika Putra, dan saya berterima kasih atas dukungannya.